Tentu saya ingin menyampaikan bahwa politik itu harus dipandang sebagai hal yang baik ketika kita berpikir baik dan ketemu sama orang yang baik. Maka apa yang terjadi di negara kita hari ini, tentu kita harus bisa mengambil hal yang baik juga untuk kebaikan bangsa dan negara yang pada akhirnya berimbas pada kebaikan kita. Insya Allah ke depan Indonesia akan lebih baik lagi, terutama anak-anak muda. Ayo kita sama-sama belajar dan sama-sama memahami tentang negara kita, sehingga ketika kita mau negara Indonesia maju, maka itu juga ada peranan kita di dalamnya sekecil apapun itu. Oleh sebab itu jangan pernah bermalas-malasan untuk terus berjuang dan belajar di bidangnya kita masing-masing untuk kebaikan bersama. Sekaranglah waktunya. Sahabat media Nawacita TV, kembali ketemu dengan saya, Otel Jebua di acara Sekaranglah Waktunya. Di studio Nawacita hadir tamu saya di hari ini, anggota DPRD Kota Bekasi, Pak Rizky Topananda, Sarjana Sosial. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Sebelum ke sini dari mana Pak? Habis kegiatan sama warga. Pasti di dapil kan? Alhamdulillah. Iya. Pak Rizky Ya. Topananda ini, beliau sekarang di DPRD Kota Bekasi sebagai Sekretaris Komisi 1 ya, DPRD yang membidangi bidang hukum dan pemerintahan, juga pertanian dan kepegawaian ya, pertanahan dan kepegawaian. Dan juga yang membahas perda-perda. Ya, masuk juga ya? Bapak Perda. Iya, Bapak Perda ya, baik. Dan beliau sekarang punya pengalaman, namun kita diskusi dulu sebelum kita lanjut. Pak, sebelum terpilih menjadi anggota DPRD, Pak, apa aktivitas Bapak sebelumnya? Ya, Alhamdulillah. Basic awal saya hampir sama dengan teman-teman di organisasi. Aktif di organisasi yang pada akhirnya bergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan, juga keagamaan. Saya lama di NU, lama juga di aktivitas organisasi kepemudaan, yang pada akhirnya di politik, di partai. Nah, pada saat di partai akhirnya juga sempat berkiprah di Senayan sebagai tenaga ahli di DPR RI selama kurang lebih satu periode lah. Satu periode. Tahun berapa itu? 2019-2024 kemarin ya. Ya, nyari pengalaman lah, nyari ilmu pengalaman. Karena kalau ingat tenaga ahli di DPR RI, saya pernah juga. Oh, pernah juga ya? Iya, jadi tenaga ahli di DPR RI itu di 2004-2009 lah. Wah, lebih senior. Jadi sedikit memang ya tahulah bagaimana cara-cara kerja. Ya, betul. Apakah ini yang memungkinkan salah satu faktor pendorong Pak Rizky maju jadi anggota DPRD? Salah satu ya. Karena minimal sudah punya pengalaman mendampingi anggota dewan. Betul ya. Melihat secara dekat seperti apa kerja-kerja politik mereka, itu. Betul. Luar biasa, luar biasa. Perjalanan. Iya. Nah, Pak Rizky,
Ini kan bulan Agustus kan bulan bergembira sebenarnya. Ya. Karena kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang Betul. ke-80. Tapi masih di bulan yang sama, kita melihat bahwa mahasiswa, masyarakat sepertinya ada ketidakpuasan. Sehingga mereka melakukan demo-demo dan yang awalnya di Jakarta, tapi kita melihat sekarang di kota-kota besar di Indonesia sudah mulai ada demo-demo itu. Dan tidak sekedar menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi ini sudah ke arah anarkis. Kita melihat sudah banyak jadi korban. Di Jakarta ojol 1 orang, dan di Makassar itu DPRD Makassar dibakar itu ada 3 orang, bahkan ada yang mengatakan 4 orang, belum lagi yang terluka. Sebagai seorang politisi, Pak Rizky, ini apa faktor pendorong sampai mahasiswa, masyarakat, buruh melakukan demo yang seperti ini? Ini pembukaannya udah berat duluan. Ringan-ringan saja, ringan-ringan saja. Saya pasti ya, termasuk orang yang ada di dalam pemerintahan hari ini, pasti merasakan duka yang mendalam pasti. Juga nggak lepas dari doa kita bersama terhadap kondisi negara kita secara keseluruhan. Saya menyikapi bahwa apa yang terjadi hari ini kita harus sama-sama berdoa. Semoga negara kita akan lebih baik lagi, lebih aman lagi ke depannya. Dan apa yang terjadi ini, ya menurut saya ini bagian dari introspeksi kami. Yang ada di dalam pemerintahan, yang maupun secara keseluruhan. Dalam hal berstatement terutama. Karena kan semua ini nggak lepas dari trigger-trigger yang muncul. Dimulai dari, memang diawali dengan ada semacam sukacita atau merayakan kemerdekaan pada 1 17 kemarin. Betul. Ada momen nyanyi dan joget kira-kira gitu. Nah kemudian di saat yang kemudian ada informasi bahwa ada kenaikan gaji dan lain sebagainya. Tunjangan. Ini kemudian dijadikan satu frame. Seolah-olah naik gaji, joget gitu kira-kira. Yang berawal dari situ saya kira yang akhirnya ada pematik trigger awal. Masyarakat hari ini sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mencari lapangan pekerjaan juga sulit, bahkan ada beberapa yang di PHK. Nah di saat yang bersamaan lagi kondisinya seperti ini, kepancing akhirnya masyarakat. Ditambah statement beberapa tokoh mungkin atau beberapa pejabat publik agak memiris hati masyarakat. Betul. Nah ini harus kita jaga. Maka saya sih berharap kita sama-sama introspeksi semuanya untuk ke depan lebih baik lagi sehingga jangan sampai melebar jauh. Dan saya juga berharap tidak ada yang mengambil manfaat dalam situasi seperti ini. Yang harus dipikirkan adalah keselamatan bangsa, keselamatan negara, bukan kepentingan sesaat personal atau kelompok. Sehingga tidak akan melebar kemana-mana. Dan kita juga berdoa semoga semua yang bertugas, baik dari masyarakat yang menjalankan tugasnya untuk mengingatkan kita, maupun aparat, maupun abdi negara yang lainnya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan bisa mendapatkan kekuatan dalam menjalankan tugas. Semoga begitu. Tentu kita berharap semua masyarakat, baik mahasiswa, buruh, masyarakat pada umumnya, kita terus menahan diri. Tadi Pak Rizky sampaikan bahwa keselamatan bangsa ini itu menjadi hal poin penting bagi kita semua. Untuk teman-teman yang demo, boleh menyampaikan aspirasinya, tapi jangan anarkis. Karena fasilitas yang rusak itu kita yang bangun. Nanti kita akan mengalami kemunduran lagi. Kita berharap bahwa segera dihentikan ini semua demo-demo. Pemerintah juga mengambil sikap dan memberikan solusi. Karena memang salah satu tuntutan mereka itu kebijakan kenaikan pajak itu di stop, dihentikan karena masyarakat belum siap membayar pajak lebih dari yang sudah biasa, dan tunjangan-tunjangan anggota DPR RI mungkin tolong diperhatikan lah yang wajar-wajar saja dengan kondisi masyarakat kita yang memang sangat sulit hari ini. Baik Pak Rizky, itu kita doakan semoga bangsa kita baik-baik saja. Nah, kembali kepada Pak Rizky sebagai Sekretaris Komisi 1 di DPRD Kota Bekasi. Apa langkah konkret
yang dilakukan untuk mendorong Pemda mengevaluasi ASN sehingga semua pegawai negeri di Kota Bekasi ini bisa bekerja dengan efektif? Yang pertama begini, pemerintah Kota Bekasi pastinya sebagai pelaksana teknis itu kan eksekutif Pasti. dengan para OPD atau dinas terkaitnya. Iya. Nah, mereka kan pasti ada jenjang karir dan jenjang apa pengabdian yang itu menjadi parameter mereka bekerja. Siapa punya keahlian apa, itu harus disesuaikan dengan tempatnya. Ya. Dan ketika ada seseorang yang menjalankan tugasnya tidak dengan baik, itu menjadi tanggung jawab kepala daerah untuk mengevaluasi sekaligus kita sebagai anggota dewan ada monitoring, ada pengawasan. Ya, ya. Itu menjadi tugas DPR kan. Bagian salah satunya adalah pengawasan. Nah, apalagi kita di Komisi 1 bidang pemerintahan, salah satu tugasnya adalah mengawasi kinerja. Maka mitra OPD kita salah satunya BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Nah, kita rutin menggali, mengkaji dan membedah kinerja dari masing-masing dinas OPD bahkan sampai tingkat di bawah kecamatan kelurahan. Nah, jadi apapun yang menjadi keluh kesah masyarakat, evaluasi. Tujuan utama kita di pemerintah itu kan pelayanan publik. Ya. Nah, ketika ada keluh kesah terkait pelayanan publik, berarti ada kinerja yang belum beres di situ. Ya. Itu. Apapun itu. Terlebih hal-hal yang mendasar. Kesehatan, pendidikan, administrasi. Bikin KTP harus nggak Cepat. lagi sulit, nggak lagi lama, harus cepat. Pendidikan juga sama. Kesehatan apalagi. Iya. Hal dasar. Nah, pelayanan dasar ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai pemerintah. ASN sebagai pelaksana teknis harus mampu menerjemahkan itu di lapangan. Ya. Nah, itu menjadi evaluasi dasar kita di situ. Kalau ada keluhan masyarakat, berarti ada kinerja yang belum beres di dalamnya. Itu yang menjadi dasar-dasar selain ada KPI-KPI lain yang menjadi barometer lainnya dari dinas terkait. Ya, nah, sebagai anggota DPRD, untuk saat ini apakah tenaga ASN yang ada di Kota Bekasi sudah memadai, sudah cukup di setiap dinas-dinas dengan semua keahlian yang dibutuhkan tentunya ya? Ya, Perlu ditambah lagi atau sudah cukup dengan yang ada saja, yang ada saat ini? nah ini PR besar kita memang antara kepegawaian, antara jumlah pegawai, Ya, jumlah pegawai. dengan posisi atau ruang untuk pelayanan atau Iya, iya. ruang untuk kerjanya. Pekerjaannya. Iya, pengerjaannya. Jadi menjadi PR. Kadang-kala ada satu dinas, kalau bicara jujur, beberapa dinas itu membutuhkan tenaga yang kurang, membutuhkan tenaga yang belum maksimal di beberapa dinas. Tapi karena di dinas lain, ada beberapa juga yang menumpuk, yang belum memaksimalkan posisi-posisi. Kalau bicara itu, pada akhirnya kalau kita matchkan, masih tetap ada kekurangan sebenarnya. Tapi di sisi lain, APBD kita udah melampaui batas maksimal untuk melakukan belanja pegawai. Untuk menambah Nah, untuk menambah pegawai lagi. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini eksekutif, kita harus berpikir jangan bicaranya APBD ada berapa, kemudian udah kepake buat belanja pegawai berapa. APBD kita untuk di tahun 2026 besok itu sedang dibahas hari ini dengan TAPD antara pemerintah eksekutif dan legislatif itu di angka kurang lebih 6,8 triliun. 6,8 triliun. Itu untuk belanja pegawainya sudah hampir 40%. 40% belanja pegawai. 40%. Nah, sudah melampaui batas. Harusnya kalau kita mau menekan lagi, kita bicaranya hari ini bagaimana PAD kita, pendapatan asli daerah kita untuk mendongkrak APBD biar bisa meningkatkan APBD. Betul. Sehingga ketika belanja pegawai naik, nggak akan terlalu tinggi persentase kenaikannya karena APBD kita juga naik. Betul. Jangan bicara di APBD yang stuck atau yang naiknya sedikit, tapi belanja pegawainya naik. Nah, ini nggak akan ada titik temu nanti pada akhirnya. Iya, Maka bagaimana sekarang komitmen kita bersama meningkatkan potensi-potensi PAD, pendapatan asli daerah untuk menambah APBD sehingga ketika butuh pegawai kurang, nambah pegawai tidak mengganggu APBD yang berlebihan. Iya. Nah, ini potensi kita hari ini sekarang tinggal di situ untuk
memperkuat bahwa kepegawaian hari ini butuh nambah orang, terutama yang kemarin sedang kita kawal bersama ya P3K itu. P3K ya. Teman-teman P3K yang tidak lolos yang R3, R4 itu masih kita optimalkan dan akhirnya kemungkinan besar akan kita dorong semua menjadi P3K nanti. Dia SK-kan semua. Ya, dalam prosesnya ya. Sekarang baru tahap 1. Ya, karena memang kan ada penambahan anggaran juga untuk P3K. Betul. Sudah disepakati DPRD dengan Pemda. Betul. Nah, Pak Rizky, Ya. ini kan pelayanan di Kota Bekasi kan sekarang kan serba komputer ya. Ya, Semua digital. digitalisasi semua ya. Saya pernah di sebuah rumah sakit. Jadi yang melayani itu adalah orang-orang yang umurnya sudah agak udah mau memasuki usia pensiun ya. Sehingga sepertinya ketika dia melayani digitalisasi dia masih bertanya-tanya, bahkan dia harus memanggil orang untuk membantu dia melakukan digitalisasi itu. Ini apakah ini bukan kendala juga? Ya, memang dari kemajuan teknologi digitalisasi salah satu faktor utama yang harus dipersiapkan adalah SDM. Betul. Karena SDM yang mumpuni memang tidak terbentur batas usia, tapi bagaimana dia mampu mengupgrade diri. Betul. Nah, ketika memang usia sudah lanjut tapi tidak mau mengupgrade diri, pada akhirnya akan terbentur dengan kemajuan teknologi. Nah, ini yang saya sering sampaikan juga bahwa upgrading atau peningkatan soft skill, terutama soft skill kepada kepegawaian itu wajib dilakukan. Jadi ketika mau ada kenaikan pangkat atau mau ada asesmen terhadap satu posisi, ya harus diuji dulu mampu nggak dia melakukan kerja-kerja teknis maupun non teknis gitu. Ketika dia mampu melakukan kerja-kerja yang teknis maupun non teknis, ya berarti memenuhi standar untuk bisa menduduki posisi tersebut. Jangan sampai ya tadi kita naruh orang yang nggak paham terhadap komputer, tiba-tiba suruh ngetik Iya, itu sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Dan pada akhirnya pelayanan publik lagi yang jadi bermasalah. Akhirnya masyarakat yang antri jadi banyak kan akhirnya di rumah sakit. Gitu. Iya. Nah ini menjadi masalah. Sehingga hal kayak gini jadi evaluasi. Harus kita ganti orang-orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Iya, kita berharap semua pegawai negeri yang ada di Kota Bekasi mereka ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan keahlian mereka. Betul. Ya, karena kalau tidak maka pelayanan akan sangat terganggu. Nah, Pak Rizky, sedikit tentang pengangguran di Kota Bekasi. Data BPS 2024 ada angka bahwa pengangguran di Kota Bekasi itu mencapai angka 7,9%. Artinya ada angka 104.000 yang menganggur di Kota Bekasi. Nah, bagaimana mendorong supaya segera ada lapangan kerja? Apakah investasi kah atau Pemda membuka lapangan kerja sehingga pengangguran dengan angka 7,9 ini bisa tertampung? Ya, memang pengangguran masih menjadi problem kita ya di Kota Bekasi selain masalah-masalah yang lainnya. Saya pikir kalau bicara pengangguran tentu bicaranya adalah bagaimana kita mampu menyedot tenaga kerja, terutama di usia-usia produktif gitu kan. Yang paling memungkinkan dalam jumlah besar menyedot tenaga kerja dalam jumlah besar itu adalah industri manufaktur padat karya, pabrik-pabrik misalnya. Hanya kita kan di Kota Bekasi kita lebih ke bicara jasa dan perdagangan, bukan kota industri. Tapi memang ada beberapa pabrik atau beberapa perusahaan yang ada di Kota Bekasi ya. Hanya hari ini bagaimana para pengusaha mau menginvestasikan perusahaannya di Bekasi untuk bisa membuka lapangan kerja besar. Sedangkan selain bicara di perusahaan-perusahaan padat karya, menurut saya kalau hari ini di Kota Bekasi lebih kreatif, kita harus mampu keluar dari zona itu. Jangan hanya berpikir ada perusahaan atau ada pabrik baru karyawannya banyak, jangan cuma berpikir di situ. Sekarang tadi kita udah bahas masalah kemajuan digital. Banyak hal dan banyak kerjaan yang mampu kita kerjakan hari ini tanpa harus bicara kerja di perusahaan. Bahkan banyak anak-anak muda hari ini inovasi bisa dilakukan. Dan saya juga beberapa kelompok muda, beberapa juga sudah kita bina untuk melakukan usaha-usaha kreatif. Bahkan ini sudah berjalan beberapa tahun ke belakang. Ya,
memang belum banyak, tapi kita minimal kita bikin pilot project sehingga anak muda di lingkungannya masing-masing itu bisa membuat kreativitas, inovasi sehingga mandiri dan bisa punya usaha yang bisa menarik teman-temannya juga Ya. untuk bisa mengembangkan usahanya yang akhirnya mengurangi angka pengangguran dari lingkungannya masing-masing. Ya. Itu menurut saya harus banyak didorong tuh di situ. Nah, pemerintah turun hadir mendorong untuk mereka bisa mengembangkan usahanya. Bukan cuma hanya formalitas pelatihan bukan. Pendampingan, membuka akses jaringan, bahkan kalau perlu kita kasih modal Nah, biar itu dia. mengembangkan bisnis usaha. Ya. Nah, ini memang menarik sekali nih. Artinya apa yang Pak Rizky sampaikan tadi ini menarik. Ya, Artinya anak-anak muda kita tidak harus menunggu ada lapangan kerja. Dia buka lapangan kerja sendiri. Tapi memang sering sekali kalau anak muda mau berbisnis, Pak, ya, selalu kendalanya modal, Pak. betul, betul. Jadi di dekat rumah saya itu Ya. ada dia buka kaos, Ya, dia sablon kaos. sablon. Nah, ya, Tapi selalu menjadi kendala bagi dia harus sewa tempat. betul. Terus ada mesin yang harus dia gunakan. Itu menjadi kendala. Nah, seperti apa langkah yang mau dilakukan? Ya, baik. Jadi sebenarnya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu ada beberapa program yang fokus untuk pengembangan usaha. Hanya kadang-kala kemampuan akses jaringan. Teman-teman di lingkungan kita tahu nggak nih kalau ada program dari pemerintah ini dan seandainya tahu bisa nggak mengaksesnya? Karena kan nggak semua kadang bisa mengakses itu. Nah, maka kita harus turun proaktif. Apalagi saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Saya senang kalau kumpul sama masyarakat anak-anak muda. Saya senang itu untuk memberikan akses kepada mereka. Ini di pemerintah lagi ada program pemberian modal usaha ini nih. Tapi syaratnya begini. Ya pasti kan tentu ada persyaratan administratif Iya. kan gitu, nggak mungkin sekedar ngasih gitu. Iya. Beda antara uang pribadi dengan uang pemerintah kan beda. Iya. Nah, maka paling saya memberikan edukasi kepada mereka, ya udah tolong dirapikan administrasi ini, nanti diajukan, nanti pas diajukan ya kita coba untuk maksimalkan, dikawal bersama sehingga bisa sampai kepada masyarakat. Dan saya pikir itu yang efektif ketika bicara pemerintah mengatasi pengangguran, cari pemuda yang serius. Ya. Bukan, kadang gini, kalau yang baru mau mulai, kadang kita belum tahu nih serius apa enggak nih anak-anak muda nih kalau baru mau mulai. Tapi kalau udah berjalan dan udah survive, udah bisa settle, tinggal ditambahin modal untuk mengembangkan. Betul. Itu lebih mudah sebenarnya gitu. Nah, sekarang kalau ada kelompok-kelompok anak muda di Kota Bekasi sekarang, mereka ada inovasi, boleh menghubungi Pak Rizky? Boleh, silakan. Oh, boleh ya? Saya sangat welcome, mau di kantor DPRD, mau di kantor partai atau mau ngopi di manapun. Di mana saja ya, terbuka ya. Terbuka. Di rumah juga silakan, ayo main di rumah. Saya sangat welcome sama teman-teman anak muda lah. Nah, pengamatan Bapak sebagai seorang politisi ini, sektor bisnis apa yang paling yang paling baik lah di Kota Bekasi? Kalau saya pada akhirnya apapun itu yang berkaitan dengan dunia digital hari ini Menarik ya. sangat menarik gitu, terutama di kalangan anak-anak muda ya. Iya. Mau dia punya produk atau punya konten, mau punya apapun yang berkaitan dengan media sosial, digital, itu menarik kalau kita fokus dan pada akhirnya bisa profesional di bidang itu. Iya. Itu sangat menarik menurut saya. Cuman butuh ketekunan, butuh keuletan dan butuh keseriusan. Jangan anggot-anggotan lah kalau kata orang Bekasi itu. Males-malesan lah. Kadang lagi semangat, kalau lagi malas. Oh ini enggak. Kalau males-malesan nggak bakal bisa maju, Pak. Nggak bisa. Iya. Penting dia tekun gitu lah. Dia ulet. Itu insya Allah bisa di dunia digital. Nah, menarik di Komisi 1, salah satu cara untuk membuka lapangan kerja adalah investasi. Ya. Sudah pasti. Jadi semakin banyak investasi masuk di Kota Bekasi, maka peluang terbukanya lapangan kerja itu sangat terbuka. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh DPRD sehingga investasi menjadi lebih tertarik ke Kota Bekasi, membuka usaha mereka sehingga menampung lapangan kerja? Yang paling mendasar untuk menarik investasi adalah bagaimana menanamkan trust, kepercayaan kepada investor. Ya. Karena ini mendasar sekali. Kita bagaimana di pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, bisa memberikan rasa itu, rasa percaya kepada mereka. Betul. Karena hari ini saja ada beberapa aduan, bahkan dari pengusaha yang sudah memiliki izin. Sekarang kan sudah undang-undang Cipta Kerja itu,
kebanyakan Omnibus Law itu juga kan kebanyakan izin dari pusat. Ya, Ketika izin dari pusat sudah selesai, kemudian dia mau melakukan proses pembangunan di wilayah, ternyata ada penolakan di di wilayah. wilayah, baik oleh tokoh masyarakat, yang Ormas-ormas. ormas, nah gitu-gitulah. Nah ini kan masalah jadinya Pak. Ini bagaimana pengusaha punya kepercayaan mau investasi di Bekasi. Ya, Sedangkan kita sebagai pemerintah, apa yang harus kita lakukan? betul. Kita harus menjunjung tinggi aturan. Kalau emang undang-undang aturannya sudah mengatakan A, ya kita kawal bersama. Kalau dia sudah penuhi, Kalau ya kita harus iya, kita jangan sampai kalah sama satu dua orang, Ya. satu dua kelompok. Ini akan mengganggu iklim investasi kita. Ini sedang kita kawal proses itu. Kenapa perizinannya sudah selesai semua kok nggak boleh ngebangun? Masalahnya apa? Warga masih nolak misalnya. Ternyata ada warga yang A, B, C, D segala macam. Ya kan nggak bisa kayak gini. berbagai alasan lagi. Dengan berbagai alas. Kenapa lagi alasannya kadang yang terlalu apa ya? Terlalu Mengada-ngada. ya seperti itu. Nah ini hal-hal seperti ini harus kita selesaikan dengan cara apa? Kita taat dan patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Dari situ Oke, aja. nah kalau ada investasi, katakan perusahaan dia buka manufaktur atau pabrik Ya. apa saja lah. Betul. Ada nggak peraturan di Kota Bekasi bahwa ketika you buka pabrik Ya. di Kota Bekasi, maka tenaga kerja sekian persen harus penduduk Kota Wah, Bekasi? iya, Ada nggak? ada. Ada. Dan Berapa itu persen? saya angkanya kurang detail, tapi 20-30%. Oh, Itu pun apa namanya harus melibatkan warga lokal ya pasti yang itu. harus juga sesuai dengan kompetensinya pada akhirnya. Sudah pastilah. Sudah Jangan pasti. sampai kan mentang-mentang kalau Warga, warga setempat apa aja akap sih maksudnya ya. tidak juga. Belum lagi mohon maaf juga kadang mentang-mentang orang situ kerjanya seenak-enaknya gitu. Ya, ya. Nah, ini profesional. profesional harus profesional. Nah maka apa saya pikir perusahaan pun pada akhirnya nggak terlalu keberatan ketika dia berinvestasi kemudian menyerap tenaga kerja warga sekitar itu nggak keberatan selagi mereka kerjanya profesional, Ya. jam kerjanya benar, kemudian kerja sesuai keahliannya. Saya pikir itu nggak jadi masalah bagi mereka. Cuman kendalanya kadang gitu, karena merasa orang sini kerjanya semaunya gitu, karena nggak sesuai keahlian gitu. Ini kendala yang pada akhirnya perusahaan malas juga gitu kadang gitu. Harusnya kalau masyarakat yang bekerja harusnya menguntungkan perusahaan. Betul. Karena masyarakat kita pasti menjaga perusahaan itu. Menjaga, betul. Karena mereka kerja di situ, mereka hidup di Betul. situ. Dan nggak perlu ada mobilitas yang tinggi kan karena Iya, karena dekat-dekat dekat situ. rumah, Betul, dekat betul. perusahaan gitu akhirnya kan. Nah, saat reses saya melihat banyak berita bahwa Bapak itu tiap reses itu pendekanannya lebih kepada komunikasi dengan anak-anak muda. Oh ya. Apa sebenarnya harapan Bapak untuk anak muda di Kota Bekasi? Yang pertama begini, saya tuh melihat bahwa baik di dunia politik maupun di apa dunia bisnis dan yang lainnya, hari ini tuh anak muda sedang dapat panggung, dapat ruang, Ya, dan dapat kesempatan gitu. ya, ya. Yang termasuk di pemilu kemarin hampir 60% pemilih itu anak-anak Anak muda. anak-anak muda. Iya, iya. 62% di Kota Bekasi pemilih itu anak-anak muda. Yang kadang anak-anak muda itu terutama generasi milenial, apalagi Gen Z ya. Iya, iya. Gen Z, zilenial, milenial itu karakternya sekarang tuh unik Pak. Karakternya unik. Nggak bisa, pendekatannya itu nggak bisa formal, normatif nggak bisa. Harus santai, santuy lah. Santai, Harus santai aja. Dan kalau saya menyimpulkan kira-kira gini, mereka itu kadang kalau kerja itu kesannya kayak main-main. Kalau kerja, apapun kerjanya ya, Di bawah santai di aja. bawah santai. Tapi hasilnya nggak main-main menurut saya gitu. Ya. Dan mereka itu apa dibawa enjoy dalam banyak aktivitas. Malah justru kalau dikekang mereka akan menjauh. Nah itu pendekatan yang saya lakukan di dunia politik. Sehingga kemarin pada akhirnya PKB di 2024 khususnya di Kota Bekasi, ya alhamdulillah dapat kepercayaan banyak dari masyarakat terutama anak-anak muda. Kita yang sebelumnya hanya punya anggota Dewan 1 di 2019, di 2024 kita punya anggota Dewan 5 sekarang. 5 PKB dari 1 ya. ke 5 PKB. Nah itu kenapa bisa terjadi karena PKB membuka ruang di Kota Bekasi untuk anak-anak muda bukan cuma jadi pemeriah
di politik. Tapi bahkan dikasih ruang untuk jadi pemimpin di politik. Iya. Saya ketika dikasih amanah sebagai ketua PKB di Kota Bekasi, umur saya baru 30 tahun. Oh. Di tahun 2021. Masih muda. Masih relatif paling muda di Kota Bekasi lah. Iya. Kemudian kemarin saya nyalek di 2024, genap umur saya baru 33 tahun. Jadi PKB anak-anak muda dikasih ruang untuk jadi ketua partai. Iya. Sekretaris partai, bendahara partai, anak-anak muda semua. Bukan cuma sekedar, mohon maaf, jadi pelengkap doang, bukan cuma Iya. sekedar itu. Tapi menjadi pelaku. Menjadi pelaku dan aktor utama di dalam menjalankan roda organisasi. Dalam pencalekan pun kemarin itu, saya rekrut mayoritas caleg kita kemarin anak-anak muda. Tentu dari kalangan perempuan, laki-laki semuanya kita rekrut. Dan pada akhirnya sekarang kita punya 5 dewan, itu juga 5-5-nya anak muda semua. Oh, masih anak muda ya? Anak muda semua. Di bawah saya bahkan ada yang dari Bantar Gebang namanya Wildan, itu usianya baru 30 tahun. Oh, muda sekali. Di bawah saya dia. Saya 33, terus yang lain Bang Madong, Bang Murodi, sama Kang Ali itu masih 40-an. Jadi masih muda semua di PKB. Sehingga dengan jiwa-jiwa muda kita bisa merangkul dan mendekati anak muda yang pada akhirnya anak muda melek. Jangan sampai skeptis terhadap dunia politik. Saya bilang, saya ajak teman-teman diskusi politik bukan berarti kalian harus masuk sebagai aktor politik praktis, enggak juga. Tapi minimal kalian paham dan kalian nggak dibohongin lah sama hal-hal politik. Karena jangan salahkan politiknya. Politik itu baik. Cuman orang-orangnya. Kalau kalian menemukan orang yang keliru, ya pada akhirnya pandangan politiknya keliru. Nah, maka kita belajar bareng-bareng terhadap dunia politik sehingga satu waktu ada kemajuan besar yang kita berharap Indonesia emas pada waktunya nanti ini yang diisinya sama anak-anak muda yang paham. Jangan sampai cuma sekedar ikut-ikutan lah. Takutnya apa yang terjadi sekarang, terbawa arus media sosial, berita yang benar dan yang hoax mereka nggak bisa sortir, pada akhirnya permasalahan muncul. Iya. Jadi ada seorang politisi, dia pernah berkata bahwa politik itu seperti pisau. Pisau itu bisa menjadi baik, bisa juga merusak, tergantung di tangan siapa. Ya, betul. Sepakat. Kalau pisau itu ada di tangan seorang ibu-ibu yang sedang memotong mangga, semua orang pasti dekat-dekat. Betul. Tapi kalau pisau itu ada di tangan orang gila, lari semua, Pak. Rusak itu pisau, Pak. Bisa merusak itu. Betul. Nah, kembali kepada anak muda tadi, Pak. Menurut Pak Rizky, ini masalah atau kendala apa yang dihadapi oleh anak-anak muda yang ada di Kota Bekasi ini? Terkait apanya? Terkait pekerjaan? Terkait pekerjaan. Nah, ini terkait pekerjaan. Kalau anak-anak muda di Bekasi, saya pikir problemnya dua. Antara mereka yang punya semangat untuk mencari dan menciptakan, atau memang peluangnya yang belum ada dan belum tercipta. Nah, kalau mereka punya semangat untuk mencari dan menciptakan, saya pikir pada akhirnya nggak ada kategori orang yang benar-benar nganggur banget, nggak ada. Ya. Mereka pasti akan ada aktivitas yang sedikit banyak kan minimal. Kalau kata anak muda itu buat ngopi ngerokok mah ada, kira-kira gitu. Yang penting mereka mau bergerak, mereka mau terus berusaha, apapun yang ada di hadapannya dikerjakan. Yang penting jangan malas-malasan tadi. Jangan malas-malasan gitu. Maka nggak ada ruang nganggur banget, itu nggak ada. Kalau mereka mau ya. Karena banyak kok ruang yang bisa akhirnya minimal sekedar ikut orang untuk nambah pengalaman, nambah soft skill dan lain sebagainya. Tapi ada keahlian yang mereka dapat sekaligus minimal buat ngopi rokoknya ada. Pada akhirnya akan menemukan jalannya untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Yang penting jangan malas-malasan gitu. Nah, itu kalau menurut saya, kalau mereka semangat, apapun, jangan gengsi lah. Gampangnya jangan gengsi. Sekarang kan mohon maaf ya, kadang untuk kerja-kerja yang online juga udah nggak terlalu sulit banget lah kira-kira kalau mereka mau gitu. Cuma jangan dulu melihat kira-kira gajinya berapa, kira-kira fasilitasnya apa, jangan dulu gitu. Kalau masih muda apa aja dulu. Yang penting ada kegiatan ada aktivitas. Kita yang penting aktivitas apapun lah. Yang penting positif, halal, kita jalankan gitu. Jadi saya melihat Bapak kalau setiap reses memang suka berdialog dengan nama mahasiswa anak muda ya. Ya, alhamdulillah. Ya, di reses maupun di luar reses, saya paling senang kalau ada anak muda ngajak kopi, ayo mau di warkop, mau di mana, siap terus kita. Jadi dengar ini anak-anak muda di Kota Bekasi, ini Paris terbuka untuk anak muda loh. Siap. Mahasiswa boleh berdiskusi sambil ngopi-ngopi. Nggak usah santai. khawatir, yang bayar Pak Rizky nanti. Aman, makanya kopi aman, makanya kopi. Baik Pak, terima kasih sahabat Media Nauja TV, luar biasa diskusi saya dengan Pak Rizky, anggota DPRD Kota Bekasi. Sebelum kita tutup mungkin ada closing pesan kepada
masyarakat di Kota Bekasi. Ya, baik. Terima kasih kepada tim Nawacita Nawacita dan para penonton setianya. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan bahwa politik itu harus dipandang sebagai hal yang baik ketika kita berpikir baik dan ketemu sama orang yang baik. Maka apa yang terjadi di negara kita hari ini, tentu kita harus bisa mengambil hal yang baik juga untuk kebaikan bangsa dan negara yang pada akhirnya berimbas pada kebaikan kita. Nah, maka kalau ada hal-hal yang nggak baik, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, yang kita sama-sama mengintrospeksi untuk kebaikan bersama. Sehingga terciptalah di kemudian hari Indonesia yang maju, Indonesia yang baik. Ini harapan kita bersama pastinya. Nah, apa yang menjadi kritikan masyarakat dari jalur manapun, kritikan itu sampai dan disampaikan ke kita, prinsipnya kita sangat welcome terhadap kritikan yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya membangun. Sehingga pemerintah bukan hanya anggota DPR, bukan hanya eksekutif, bukan hanya polisi, TNI, semua eksekutif, legislatif, yudikatif, semua butuh masukan dan saran dari masyarakat khususnya untuk kebaikan kita bersama. Insya Allah kalau kita niatnya sama-sama baik, insya Allah ke depan Indonesia akan lebih baik lagi, terutama anak-anak muda. Ayo kita sama-sama belajar dan sama-sama memahami tentang negara kita, sehingga ketika kita mau negara Indonesia maju, maka itu juga ada peranan kita di dalamnya sekecil apapun itu. Oleh sebab itu jangan pernah bermalas-malasan untuk terus berjuang dan belajar di bidangnya kita masing-masing untuk kebaikan bersama. Itu. Terima kasih Pak Sama-sama. Rizky. Kasih, Sahabat Media Nawacita TV, itu tadi diskusi saya dengan Pak Rizky, anggota DPRD di Kota Bekasi dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Niat yang baik, pasti hasilnya baik. Jaga kesehatan, salam sehat untuk kita semua. Sekaranglah waktunya. Ciputra Group is proud to develop another masterpiece. Citra City, a harmonious vision of city, nature and art. Because nature marks the beginning of life, and art elevates life. Nature and art lead the way toward your dream living experience. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Citra City, city of wellness painted on nature's canvas. A blissful living space linked with the beauty of the natural world, creating a relaxing and rejuvenating environment. A hidden gem among the flowing hills, with fresh air to breathe in every day. Close to the city, with easy access and complete facilities, connecting you with everything you need. This is the place for those seeking a dynamic and vibrant lifestyle. A city of effortless conveniences, where you and your loved ones can fulfill your daily needs and deepest desires. A place where various facilities, from healthcare to education, lifestyle, even your hobbies,
are in abundance. Let magical moments enhance the quality of your life. In the blissfulness of nature's symphony. Chitra City, a masterpiece that blends the art of city living and nature into your home.